Cek, 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 becek, cek. Udah aman? Oke. Cek. Oke. Yuk. Yo yo yo, apa kabar semua? Tetap asik kan? Kali ini Bang Movie akan mengulas jalan cerita salah satu film thriller di tahun 2014. Judulnya Christie. Di awal scene, kita akan melihat sosok misterius berhoodie yang sepertinya telah membunuh seorang wanita. Mereka ini semacam kultus yang memburu nama Christie, tapi motifnya masih belum jelas. Tokoh utama di film ini adalah Halle Bennett, yang berperan sebagai Justin. Hayo ngaku, kamu pasti ngira namanya Christie kan? Sama, Bang Movie juga gitu. Justin ini masih kuliah dan tinggal di asrama kampus bersama pacarnya, Aaron. Loh. Ngapain tuh Mbak Justin sama Mas Aaron di kamar berduaan? Hati-hati dimarahin Kak Seto loh. Ya, sebelum semua kebablasan dan kamu jadi makin pengen pengencrotan, kita lanjut ke adegan berikutnya. Singkat cerita, Aaron dan teman-teman kampus Justin sepertinya akan pergi berlibur untuk merayakan Thanksgiving. Namun, entah karena kendala finansial atau masalah keluarga, Justin memilih untuk tinggal di asrama. Dan... ayam. Asrama Justin ini memang suka turun listrik. Kayaknya belum bayar PLN nih. Teman dekat Justin yang berencana untuk tinggal ternyata harus pergi karena diajak liburan ke Alpen. Tapi lumayan lah, Justin dipinjemin mobil BMW. Saat semua mahasiswa kampus udah pergi dan suasana semakin sepi, Justin mulai asik sendiri. Dia menari-nari di lorong, main skateboard, berenang, lari, hingga akhirnya asrama Justin kembali turun listrik. Justin yang udah dipinjemin mobil sama temannya memutuskan untuk jalan ke minimarket. Tapi sebelum keluar, Justin yang baik hati pun menawarkan penjaga asrama untuk dibeliin cemilan. Kamu mau cemilan apa? Apa aja boleh. Ya udah, aku beliin karbol ya. Oke. Di minimarket, Justin bertemu dengan mbak-mbak aneh yang memakai hoodie dan banyak piercing di wajahnya. Mbak-mbak itu maksa-maksa minta diskon kacamata ke kasir. Emang ini toko bapakmu? Justin yang baik hati menawarkan untuk membayarkan kacamata itu. Tapi mbak-mbak piercing ini malah semakin sewot. Rese lu. Di tengah perjalanan pulang, mobil mbak-mbak piercing tiba-tiba muncul di depan Justin. Suasana pun menjadi tegang. Justin membelokkan mobilnya dan pulang ke asrama sambil deg-degan. Sesampainya di asrama, Justin meminta penjaga asrama untuk waspada dan menelpon Aaron. Hey, what's up? Justin pun sudah lumayan tenang, tapi tiba-tiba mbak-mbak piercing itu muncul lagi cuy. Justin yang ketakutan berlari menghindar. Namun ternyata mbak-mbak piercing itu gak sendirian. Ada banyak teman-teman bertopengnya yang mengerumuni asrama Justin. Kita sebut saja mereka itu pemburu Christie. Terus, apa hubungannya Christie sama Justin? Oke, kita lanjut dulu. Pemburu Christie berhasil menghabisi penjaga asrama dan menangkap Justin. Namun saat ditangkap, Justin malah dikira Christie. Justin yang bukan Christie disuruh melarikan diri untuk dijadikan perburuan. Justin lagi-lagi berhasil melarikan diri untuk sesaat dengan melompati jendela kamar. Dia pun berlari ke sana kemari, cari alamat. Ayo ting-ting kali. Christie berlari ke arah parkiran dan menemukan mobil patroli. Ternyata petugas patrolinya juga telah dibunuh. Kemudian, Justin mencoba menelpon di telepon umum, tapi si mbak-mbak piercing muncul lagi. Hingga akhirnya dia memilih untuk bersembunyi di salah satu penjaga kampusnya, namanya Scott. Dia adalah petugas maintenance di kampus Justin. Scott disuruh ambil HP sama Justin untuk menghubungi 911. Tapi Scott bukannya ngambil handphone, malah bawa beceng. Scott. Pemburu Christie pun tiba di rumah Scott dan berhasil menghabisi Scott berserta anjingnya. Justin yang akhirnya menemukan HP Scott berusaha kabur ke sana kemari sambil menelpon 911. Tapi ternyata 911 pun sudah dikuasai oleh si mbak-mbak piercing itu. Pada saat ini, Justin menerima video yang berisi semua aktivitasnya saat diburu oleh pemburu Christie. Dan video itu sepertinya sedang ditonton oleh para anggota kultus. Justin pun kabur hingga ke atap gedung. Di situ dia sudah dikelilingi oleh para pemburu Christie. Justin yang hampir putus asa mempertanyakan, kenapa sih aku harus diburu? Padahal kan aku bukan Christie. Tapi si pemburu ini tetap kekeh, gak peduli. Justin yang kepepet pun nekat lompat dari atap gedung. Hebatnya, setelah lompat dari atap, Justin cuma pincang-pincang dikit doang. Justin kembali berlari dengan kakinya yang pincang mengelilingi hutan. Dan tiba-tiba mobil Aaron lewat aja di depan Justin. Justin yang tidak mau sesuatu terjadi pada Aaron berusaha mengejar Aaron.
Tapi si Aaron malah berhenti dan mengejar sosok berhoodie yang dia kira adalah Justin. Entah kenapa si Aaron ini agak bodoh. Udah dikasih tahu Justin, malah ngeyel. Akhirnya tusuk dah, mati si Aaron. Tapi ini menjadi titik balik untuk Justin. Justin yang kesal langsung mendadak jadi kuat. Kakinya yang pincang langsung sembuh. Justin langsung ngegas mobil Aaron dan menabrakkan mobil itu ke salah satu pemburu Kristi. Sampai akhirnya si pemburu Kristi itu koit. Mati kau, sat! Justin yang udah kuat kali ini menyusun rencana untuk melawan pemburu. Sasaran keduanya adalah di kolam renang. Salah satu pemburu Kristi berhasil dikelabui oleh Justin yang entah dari mana dapat kacamata renang. Pemburu itu ditenggelamkan ke dalam kolam sambil dicekik. Justin yang sudah memakai kacamata renang akhirnya berhasil menghabisi si pemburu itu. Mampus kau, jingan! Justin kembali menyusun rencana dan mempersiapkan peralatan untuk melawan pemburu selanjutnya. Datanglah si pemburu ketiga. Gak tau kenapa, si pemburu ini banyak banget gayanya. Dia ngelepas jaket terus joget-joget. Mungkin efek lebihan gula. Pemburu yang kepedean langsung membuka tirai dan ternyata kena deh. Justin yang udah lebih siap langsung menghantam pemburu yang ketiga ini dari belakang. Makanya bos, jangan banyak gaya. Ingat, nyawa cuma satu. Mampus kau. Sat! Justin menatap si pemburu yang lagi sakaratul maut dan melepas topengnya. Ternyata si pemburu ini juga masih bocah kentang. Seumuran lah sama Justin. Justin mengambil HP si pemburu, terus dikepoin. Ternyata banyak video-video cewek yang diburu dan dibunuh. Sepertinya aksi ini dilakukan serentak di berbagai kota. Justin pun semakin murka dan menyusun rencana terakhir untuk membalaskan dendamnya. Kali ini Justin berencana menyamar jadi salah satu pemburu dan mendatangi si mbak-mbak piercing. Mbak-mbak piercing yang lengah disiram dengan serbuk oleh Justin. Entah itu serbuk apaan, namun sepertinya berbahaya. Kali ini, Justin berhadapan satu lawan satu dengan si mbak-mbak piercing, namun keadaan sudah terbalik. Justin yang memegang kendali. Benar aja kan, serbuk itu disiram langsung jadi api dan membakar habis si mbak-mbak piercing. Sampai film ini berakhir, masih tidak jelas sebenarnya apa motif utama dari kultus si pemburu Kristi ini. Dan kenapa sih mereka mengincar Justin yang jelas-jelas namanya bukan Kristi. Tamat. Karena banyaknya plot hole, plot hole. Bang Movie kasih skor 6,5 dari 10. Ingat, film itu terkadang cuma untuk dinikmatin, bukan untuk dipikirin. Sampai ketemu di jalan cerita selanjutnya.